Ya, rekan-rekan, selamat siang. Selamat siang, Pak. Kita bertemu di kelas Spirit Pendidikan, dan hari ini kita akan bicara tentang definisi, mulai dari definisi populer sampai definisi yang nanti lebih tekstual tentang apa itu spirit. Tapi sebelum kita mulai kelas ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau selenggarakan, dan saat ini kami mau menempuh perjalanan hidup kami di saat ini, di kelas ini, untuk memperbincangkan tentang spirit. Kami mohon pertolongan supaya kami dapat belajar bersama-sama, berdiskusi dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Oke, pertama-tama saya menyiapkan satu alat untuk kita belajar bersama, yaitu QR code. Silakan diakses. Ini akan menuntun kita semua pada lembar kerja bersama. Ya. Mungkin kita survei siapa yang belum bisa mengakses. Sudah. Oke. Sudah ya. Oke. Sip. Kalau begitu, ini topik kita adalah seperti apa sih arti atau muatan makna, gitu ya. Arti atau muatan makna dari kata spirit menurut tradisi Kristiani. Gitu ya. Nah, untuk itu saya mengundang kita nanti mengisi dengan cara begini. Ini ada 8 orang di sini. Ya, saya sudah mencoba membagi dalam beberapa nomor, aktif nomor 1, Bernardia nomor 2, dan seterusnya. Kelihatan? Ya, Pak. Nah, nanti waktu di lembar kerja bersama, masing-masing mengerjakan di nomor masing-masing. Nanti akan kelihatan dinamika pemaknaan. Baik, sekarang saya coba hadirkan topik yang pertama dulu untuk masuk ke lembar bersama. Pertama, kalau mendengar kata spirit itu di kepala kita muncul gagasan apa? Silakan masing-masing mencoba berpendapat dengan mengisi lembar itu. Bisa jalan? Jadi bisa kelihatan di alatnya langsung diketik. Ya. Ya, ini risiko kekuatan dari pisau. Pisau masih belum jadi ya. Dari Erwin, dorongan ya. Dari Agib apa ya, kekuatan untuk bertindak, motivasi ya. Kemudian Bernard dia masih memprosesnya. Samuel, semangat ya. Kemudian Stanley apa ini masih diproses ya. Semangat, Roh Allah, Kudus ya. Dan kemudian Tessa masih diproses juga. Tessa
Ziko. Kekuatan. Nomor 1. Yakin? Buka kekuatan. Ya, oke. Ya. Oke. Itu makna kata spirit ya. Nah, selanjutnya saya mengajak kita ini. Coba baca di kitab suci sekarang. Ada istilah gitu. Ya. Kejadian 1 ayat 2. Yang 1 ayat 2 kita baca dulu bareng-bareng. Terus Siko bisa baca? Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Itu sesudah atau sebelum penciptaannya? Sebelum. Nah, ya kan? Kalau sebelum penciptaan, coba di mana posisi spirit? Posisi spirit di ayat di mana? Lokusnya Pak. Lokusnya. Ya, tempatnya di mana? Dari pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang. Di mana? Dari tempat itu alam roh. Silakan gitu deh. Agit menjawabnya melayang-layang. Tempat roh itu melayang gitu ya. Oke. Karena dia Itu menaungi kosong. menaungi juga melayang berdiam. Iya. Menaungi. Oke, mana? Kemudian dia juga melayang Siko di atas permukaan air, gitu ya. Di atas permukaan air ini karena Siko menjawab air, saya mengajak kita melihat istilah orang Ibrani. Singkat tuh pelajaran bahasa Ibrani. Ada air itu apa? Mayin. Kalau angin apa itu? Syam. Mayin. Iya. Air. Kemudian kalau langit air di sana. Air syam. Syam itu di sana. Jadi buat orang zaman dulu ya, realitas itu pada dasarnya air disemayami roh. Lalu kemudian dari peristiwa itu ada Allah bersabda kan, dan ketika ada Allah bersabda muncul ini dan muncul itu. Salah satu yang terbentuk adalah namanya ruang. Ada caranya bentuk ruang gimana? Ada air dan ada air di sana lewat yang namanya cakrawala. Ada cakrawala. Kalau cakrawalanya bocor, hujan, ya, bawah, pada dasarnya semuanya air. Dan nanti di dalam Mazmur, kalau keadaannya berantakan, itu air-air itu menjadi topan. Konsep bumi datar apa? Kenapa? Konsep Bumi datar, jelas. Ya. Pada waktu itu orang belum bisa melihat bumi bulan. Belum bisa. Oke, jadi dari sini kita melangkah tadi di level pertama apa itu spirit, kita maknai saja dengan bahasa kita.
sekarang pakai ayat ini kita lihat, di masa silam ada gambar tentang spirit, tentang roh yang dia sudah hadir mendahului waktu, mendahului ruang. Kebayang nggak mendahului ruang, mendahului waktu? Pasti nggak kebayang. Karena ruang dan waktu adalah dua kategori utama di dalam pikiran. Coba pejamkan mata, hilangkan ruang, nggak bisa. Pejamkan mata, hilangkan waktu, nggak bisa. Dua itu satu paket, ruang dan waktu. Nah sekarang roh, dia sudah ada mendahului ruang dan waktu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang spirit, ya, kita bersentuhan dengan dimensi. Oke. Bagian ini kita cukupkan dulu. Sekarang kita melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu ayat lain. Coba kalian baca Galatia 5 ayat 16. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Pertanyaannya sama. Di mana? Berarti menanyakan apa kalau di mana? Tempat, ya. Di mana posisinya? Di mana? Coba kita baca Galatia 5 ayat 16. Satu orang, Erlin mungkin bisa baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menjadi keinginan. Oke, hidup oleh roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi kalau itu tempatnya roh adalah di ya, antitesisnya tadi, roh daging. Nah ini nanti jadi debat kuno ini dan seru. Gara-gara Paulus menulis ayat ini, muncul satu kekristenan yang anti daging. Kan? Sebelum, bukan anti makan daging, anti realitas daging. Kita harus menafsir sekarang, daging itu apa sih? Tubuh. Tubuh itu apa sih? Ingat daging itu besar. Iya, tubuh, daging, saya singkat saja, itu adalah namanya concrete reality. Realitas yang konkret itu daging. Itu kemudian di kitab suci Kejadian misalnya ada istilah tadi, laki-laki dan perempuan menjadi satu daging, menjadi satu concrete reality. Dunia ini adalah dunia daging, concrete reality. Kalau logika Paulus gimana tadi? Concrete reality ternyata berantitesis dengan roh. Kenapa? Apakah yang satu baik, yang satu jahat? Sebetulnya bukan itu masalahnya. Karena konkret reality tidak pernah sanggup mewadai roh. Roh kan mendahulunya. Maka kalau roh itu dianggap bagian dari konkret reality, ya orang lanjut. Nanti dalam teologi Paulus, itu adalah Allah, ya kan? Roh itu adalah Allah yang keluar dari dirinya, namanya anak Allah, dan akhirnya tinggal di
belum dibicarakan banyak oleh Paulus karena dia sibuk dengan diskusi melawan anti Yudaisme, anti sunat maksud saya di dalam Yudaisme. Tapi kemudian Paulus sudah meninggal dunia, baru kemudian para penulis Injil, khususnya Injil Yohanes, hal itu dibicarakan. Firman itu menjadi manusia tinggal di antara kita. Artinya perkembangan konsep kitab suci tentang roh pada zaman Paulus masih berupa kontras, yang satu baik, yang satu buruk. Tapi kemudian setelah Paulus meninggal, itu dilanjutkan menjadi lebih utuh di dalam tradisi Injil. Hanya gara-gara Paulus sudah menulis, tulisannya dihormati, Paulus sudah meninggal, nggak bisa menjelaskan, para pembaca kemudian ada yang menafsir secara dikotomis bahwa yang namanya roh itu musuhnya daging. Nah itu dia. Akhirnya lahirlah kekristenan yang sangat komit terhadap hal-hal rohani dan sangat benci terhadap material. Kebencian terhadap materialitas itu melahirkan jenis kekristenan. Ya. Oke. Lalu terakhir saya coba ajak kita bicara tentang ini teori sekarang. Tapi lalu kemudian langsung diaplikasikan saja. Itu saya letakkan di sini. Ya. Nah, ini kan secara etimologis, kalau kita ngomong dalam bahasa modern, spiritus, spiritualitas, macam-macam itu ya, pakai spirit. Itu gugusan gagasannya adalah dari kata Latin. Pernah lihat ada benda namanya spiritus? Apa? Wujudnya apa? Cair. Ya, biru warnanya. Ya, Iya. itu bahan bakar ya. Bakar yang benar. Kalau itu dinyalakan ada api. Jadi spiritus itu gagasan Latinnya kira-kira seperti itu. Dia yang menghadirkan nyala api. Nyala api di dalam jiwa kita itu adalah spirit. Bahan bakar kehidupan. Pemantik yang menghadirkan kehidupan. Gagasannya di sana. Kamu punya spirit nggak? Ayo spirit dong, gitu ya. Ada energi ya. Itu gagasan Yunani-nya. Ada kata itu kan, pernah belajar Pneuma. Dia wujudnya nafas. Pneuma itu nafas. Nafas, tapi nanti ada kata lain dari Yunani namanya energi ya. Pneuma adalah nafas yang menghadirkan energi ya. Energi ya. Energi. Gagasan Yunani ini dipakai oleh teolog Yahudi untuk menerjemahkan kata kuno dalam naskah Ibrani. Ini kata ini ditemukan di LXX Septuaginta, ya, itu adalah teks kitab suci dari Yunani, dari Ibrani diterjemahkan ke Yunani. Kalau akarnya Yahudinya adalah nefesh. Itu apa itu nefesh? Nafas ya. Tapi di dalam mitologi Yahudi gimana? Kapan manusia hidup? Ketika manusia bernafas. Iya betul. Kapan manusia bernafas? Bukan. Allah membentuk dari manusia dari debu tanah, lalu kemudian menghembuskan. Artinya apa? Allah mengeluarkan nafas dari dalam dirinya masuk. Itu seperti Allah keluar dari dirinya sendiri tinggal di dalam manusia. Di konsep imam itu. Iya, betul. Ya, kalau yang tadi lebih Yahwis ya, kalau imam Dei lebih priest, lebih imam. Ya. Apa yang membuat manusia hidup? Karena Allah bersemayam di dalam diri. Gitu
ya. Nah, jadi kalau gagasan-gagasan kuno ini kita sintesiskan untuk saat ini, untuk kita ngomong-ngomong soal spirit dan namanya spirit pendidikan, kira-kira begini. Kalau kita ngomong spirit, itu adalah daya hidup yang bersumber dari Allah. Nah, di sini saya ingin mengajak kita melihat betapa istilah spiritualitas saat ini itu sangat laku di mana-mana. Mungkin itu tanda orang rindu sebetulnya akan keilahian. Celakanya, ini laku di mana-mana, tapi orang tak lupa gagasan dasarnya. Sehingga apa? Pergeseran permainan. Bukan dipermainkan, itu mendapat. Semuanya bisa spiritualitas. Spiritualitas transformatif, spiritualitas inovatif, spiritualitas ini, spiritualitas itu, dan tiba-tiba mari kita cek, apa bedanya spiritualitas dan mentalitas? Sama. Apa bedanya spiritualitas dan psikologi? Sama. Apa bedanya spiritualitas dan kultur? Sama. Di sini campur, karena campur kita sulit menganalisis, khususnya menganalisis duduk perkara perbincangannya. Betapa pentingnya kita memperhitungkan kehadiran ilahi. Maka saya mencoba memberi definisi lain. Kalau kita ngomong soal spirit, bayangkanlah apa yang kita omongkan itu adalah tanda dan sarana kehadiran ilahi. Apa bedanya tanda dan sarana? Saya bisa nggak gambar laptop? Gitu ya. Misalkan nih. Saudara-saudara, ini apa? Laptop. Ini laptop. Benarkah ini laptop? Ini adalah tanda. Artinya dengan tanda itu menunjuk kepada yang ditandai. Kalau laptopnya sendiri itu ini. Jadi ini adalah tanda, ini adalah yang ditandai. Simbol dan yang disimbolkan. Iya. Bayangkan kita ngomong spirit, itu adalah tanda. Tanda tentang kehadiran ilahi. Sekaligus di tanda itu, begitu kita ngomong tandai, yang ditandai hadir. Maka ada tradisi di kalangan orang Ibrani dan agama-agama besar untuk menghormati nama ilahi. Kenapa? Karena nama itu tanda, tapi begitu disebut, begitu dipakai, iya. Jadi jangan sembarangan. Moga-moga itu memberi kita perspektif yang bisa kita simpulkan saat ini bahwa istilah spirit adalah karakteristik kehadiran ilahi. Itu bukan kultur. Itu bukan mentalitas. Tapi apa? Itu adalah mentalitas yang dipandang dengan iman. Itu adalah kultur yang dipandang dengan iman. Itu adalah diri yang dipandang dengan iman, dan seterusnya. Dan ketika iman dilibatkan, tanda dan sarana kehadiran ilahi itu menjadi real dialami oleh orang yang memperbincangkan. Cukup ya. Dengan begitu perbincangannya kita cukupkan untuk saat ini. Dan terima kasih. Ya. Ada nggak usah pertanyaan.